Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan pekan 7 ini ya, kita evaluasi aja ya, evaluasi tentang materi yang sudah diberikan ya. Di Google Drive yang di bagian pengumuman ya, itu saya udah upload ini berapa nih, 5 ya, baru 5 file tapi nggak lengkap ya, loncat-loncat aja karena sebagian itu yang slide sendiri belum ada ya. Kalau modul Anda bisa pakai punya Pak Gian atau Pak siapa? Kok lupa deh. Pak ada dua kan ya, ada dua dosen yang pernah mengajar di konstruksi mesin ya. Masing-masing punya penekanan sendiri-sendiri ya. Namun prinsipnya tetap sama ya. Tergantung dari latar belakang beliaunya ya, beliau yang ngajar itu. Kalau Pak Gian sepertinya dia bukan orang konstruksi ya, dia orang manufaktur ya kalau nggak salah. Maka materinya akan banyak di manufaktur secara umum gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya kalau saya lihat sih manajemen project ya. Nah ini ya, untuk konstruksi mesin ya, saya sertakan modul dari Pak Gian dan Pak Martolis ya. Kalau Pak Martolis nih sepertinya dia orang konstruksi ya, konstruksi mesin ya. Jadi teknik mesin kan dibagi tuh, ada energi, ada konstruksi ya. Sekarang terus berkembang lagi menjadi mekatronik ya. Dan bahkan sekarang ada material ya. Nah ini yang di bagian saya baru, kalau untuk modul baru satu ini ya. Sebenarnya saya punya banyak modul ya, cuma formatnya format lama ya, belum yang sekarang. Nah untuk slide ya, ini saya udah unggah 4 slide ya. Mengingat konstruksi mesin itu adalah gabungan dari beberapa mata kuliah sebelumnya ya. Yang utama adalah statika struktur ya, statika struktur, elemen mesin ya. Maka diharapkan nggak lupa tuh intinya ya. Hal yang pokok yang selalu kepakai adalah terutama free body diagram ya. Free body diagram itu kan reaksi tumpuan ya. Reaksi tumpuan itu tergantung dari jenis-jenis tumpuannya ya. Ini contoh ya. Ini ya. Seperti ini nih. Nah ini contoh reaksi tumpuan ya. Nah
alat apapun yang kita rancang ya, itu pastinya ya di bagian sambungan ya, bagian sambungan ya, itu pasti ada jenis-jenis ininya, jenis-jenis tumpuannya ya. Nah, itu kita perlu identifikasi ya, apakah dia roller ya, mana ya, enaknya pakai gambar nih, contoh mesin ya, contoh nih ya, misalnya inilah ya. Ya, ini kan contoh-contoh alat-alat yang di bidang kita nih ya, ada mesin pengangkat ya, ada mesin derek, katrol ya, ada jembatan ya, bahkan ada yang sederhana semacam tools ini, dongkrak ya. Nah, ini kita lihat nih, kita identifikasi jenis-jenis tumpuannya nih ya. Nah, jenis-jenis tumpuan itu ada pedomannya ya. Ini gaya-gaya ini. Nah, ini biasanya soal-soalnya kan gini nih ya. Nah, untuk menyelesaikan semua jenis soal ini, free body diagram ya kuncinya, diagram benda bebas ya. Nah, diagram benda bebas itu kan punya ketentuan. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh diagram benda bebas. Ya. Diagram benda bebas bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya free body diagram ya. Misalnya gini nih ya. Tapi ini udah terjemahan sih. Maksudnya terjemahan adalah penyederhanaan ya. Jadi kalau misalnya gambar aslinya masih berupa mobil apa tower ya, tower kerangka, nah itu kita sederhanakan jadi seperti ini nih ya. Jadi yang utamanya aja ya. Nah, seperti saya sampaikan di pertemuan pertama ya, saya membagi dua tuh konstruksi mesin ya. Yang satu untuk diam ya, yang satu bergerak. Kalau pekan lalu tuh saya udah mulai kasih materi untuk yang bagian bergerak ya. Itu ilmunya adalah ilmu kinematika. Nah, di sini nih bagian-bagian contoh-contoh yang diam ya. Ini kerangka nih. Bahasa Inggrisnya trust ya. Tulisannya sama dengan percaya ya, tapi trust di listrik mesin beda ya, bukan yang itu ya. Ya, kalau kerangka gini ya, nah itu namanya trust ya. Ya, atau yang pekan lalu kan saya kasih itu ya, video dari salah satu orang profesor di India. Kalau cari-cari video lengkap orang India ya, di India itu sepertinya mereka setiap kampus berlomba membuat channel ya, dan kayaknya semua pelajaran tuh ya yang ada videonya. Minggu lalu ya Pak, yang 3 video itu ya? Iya betul. Nah, tadi link kuliah di sini ya, yang seperti biasa di bagian pengumuman nih. Tuh
Terus yang video ini kan saya kasih 2 kali tuh. Yang satu tentang review material ya, material. Yang kedua tentang ini ya. Nah, ini mulai struktur nih. Ini struktur analisa struktur atau trust disebutnya ya, atau bahasa gampang kerangka lah ya, rangka baja misalnya ya. Ilmunya di sini, ilmunya pakai ilmu ini ya. Nah, kalau rangka baja sama kuncinya ya, kuncinya tetap di diagram benda bebas ya. Nah, kita harus identifikasi yang utama dulu ya di tumpuan ya. Nah, ini kita harus lihat nih, ini apakah roll, apakah engsel ya, engsel, roll, apa jepit ya, fix ya. Nah, kalau roll ya, kalau roll kita lihat udah ada ketentuannya ya, reaksinya hanya satu ya, satu gaya. Nah, tadi ini ya roll ya. Jadi mau roll biasanya sih simbolnya bola ya, bolanya bisa satu, bisa beberapa ya, tapi tetap gaya reaksinya cuma satu nih, seperti ini ya. Kalaupun nggak bola bisa ini apa, lengkungan ya, lengkungan bersinggungan ya. Nah, yang model-model seperti itu reaksinya satu ya, satu reaksi, yaitu arah tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, yang lain ya, jenis sambungan yang lain itu sambungan di pin ya, pin atau fix gitu ya. Ini siap kira-kira seperti ini. Ini setiap buku simbolisasinya beda sih ya, tapi diagram ininya ya, ini kebanyakan sama ya. Nah, kalau Anda ketemu yang begini, berarti dia reaksinya miring ya, gayanya miring. Cuma untuk menyederhanakan kita urai ya menjadi sumbu X, sumbu Y ya. Nah, nanti kalau ada 3 dimensi berarti ada unsur Z ya, Z. Nah, ini yang lain lagi ya, fix ya, fix. Selain gaya yang miring tadi, itu ada torsi ya, torsi ya. Nah, torsi simbolnya begini ya. Ya, jadi walaupun nanti dihitung mungkin tidak ada torsi ya, tapi tetap kita di diagram benda bebasnya menganggap itu ada torsi ya, bila ketemu jenis tumpuan jepit seperti ini ya, jepit atau dilas atau itu mirip-mirip ya. Oke, kembali ke sini tadi. Mana tadi? Oke. Ya, nah ini ada contoh yang 3 dimensi nih ya. Jadi kalau ketemu sambungan-sambungan atau tumpuan ya, tumpuan namanya seperti ini, kita harus lihat nih jenisnya apa nih ya. Nah, kalau modelnya ada roda ya, semacam roda, semacam apa, laher ya, laher, ball joint ya. Nah, itu reaksinya dianggap satu ya, satu, dan itu satu pun itu tegak lurus permukaan ya. Tapi lihat ya, hati-hati sumbunya ya, sumbu bidang kerjanya ya. Kalau ini kan dari arah, misalnya ini nih ya, dari arah
iya mungkin iya satu ya. Tapi kan dia kalau ada ke samping ya, samping lain lagi tuh ya, ada lagi. Nah ini juga ya, ball and socket ya. Terus ini apa nih? Ini ada di ini nih, di kalau kamu punya mobil yang penggerak roda belakang ya, diferensi apa tuh, kok lupa, bukan diferensial. Truk itu ya Pak? Kenapa? Kayak truk bukan sih? Di gardan yang belakangnya. bagian gardan belakang. Iya di gardannya tuh kan. Itu apa Iya. namanya ya? Terus kalau lupa. Nanas apa nanas? Tuh. Nanas. Buat truk yang iya. Tapi Rolling nanas apa ya? Sebutnya sih bukan Iya, nanas biasanya- sih. Diafragma apa Nggak ya? tahu. Harus tuh lihat di waktu perbaiki trek Pak. Iya Sama. betul. Di truk-truk nih, di truk-truk atau mobil-mobil yang agak besar. Avanza ya, Avanza tuh kayaknya yang sebelum yang terakhir tuh masih penggerak roda belakang, nah pasti pakai gini-gini nih. Nah, visualisasinya gimana? Gaya-gayanya, gaya-gaya gini. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi, apapun bentuk konstruksinya, yang penting kita bisa membuat diagram benda bebasnya, karena dari situlah awal kita mulai menghitung ya. Kok nggak jelas nih? Jelas apa saja? Nih ya, model apa nih? Kunci juga lah, yang dikunci yang biasa itu ya. Anda kan Kunci sering, sok ya, sering kan Anda lihat. Iya kunci sok Pak. Ya kalau sudutnya susah kan kita mesti pakai belokan kan. Nah, belokannya itu tuh. Ya. Nah ini tumpuan-tumpuan konstruksi berat ya, seperti ini ya. Jadi setiap yang ada nggak dikunci ya, tumpuan yang nggak dikunci mati itu reaksinya satu ya, satu gaya. Tegak lurus permukaan. Ya kayak di jembatan-jembatan itu juga, ruas-ruas tol itu kan sebenarnya yang dikunci satu, yang satu cuma numpang ya. Kenapa dibuat seperti itu ya? Ada yang ditakuti ada sama oleh orang konstruksi, yaitu rendutan ya, deformasi ya. Nanti kita lihat dulu. Ini kita lihat ini dulu. Ngabisin gaya reaksi ya. Nah, untuk bagian yang sliding ya, sliding ingat ya, sliding itu reaksinya itu sejajar lintasan ya, sejajar lintasan ya. Bukan sejajar dan bukan sejajar, tegak lurus ya, tegak lurus nih, tegak lurus ya, kayak gini nih. Jadi nanti dia misalnya gayanya dari arah sini, maka reaksinya adalah tegak lurus dari poros sliding itu ya, atau alur sliding itu ya. Kayak jadi semua tuh kuncinya di diagram benda bebas ya. Dari situlah mulai kita bisa mulai menghitung gaya-gaya selanjutnya. Ya, contoh yang tadi. Jadi dari sini ya, dari apa nih, benda sebenarnya dijadikan gambar teknis seperti ini nih ya, sistem mekanis. Terus nanti dibuat lagi diagram benda bebasnya seperti ini ya. Ya. Ini jadi ini ya. A engsel ya,
gayanya ada dua. Ya, kalau dua kalau diurai ya, diurai. Ini roll, di B roll. Lalu ini ya, batang dijepit. Ya. Batang dijepit di reaksi sini itu pas selalu ada momen, ya, momen atau torsi. Ya. Ini, ya. Ini. Selain gaya reaksi ya, gaya reaksi kan arah X sama Y ya, seperti ini ya. Kalau ini kan jelas nih gaya-gaya luar nih ya. Dan jangan lupa nih, kalau berat diperhitungkan maka kita perlu membuat gaya lagi ya, gaya untuk berat ya. Kalau di sini kebetulan ini gaya beratnya terpusat. Maksudnya terpusat itu titik beratnya dianggap di satu titik. Tapi nanti ada kasus ya, di mana gaya beratnya itu tergantung dari panjangnya itu, panjang batangnya. Ya. Gaya titik beratnya akan bergeser terus tuh, bergeser tergantung tinjauannya. Ya, seperti ini. Jadi jangan lupa ya, setiap ada persoalan selalu dibuat diagram benda bebasnya. Ya. Ini ya soalnya misalnya seperti ini. Nah, ini kita perlu identifikasi nih. Berarti ada reaksi di B dan A kan. A ini kan cuma ujung satu ujung nih. Berarti dianggapnya dia gaya normal ya. Nah, ini. Ya. Ini pasti ada gaya miring nih ya. Gayanya miring. Kalau gayanya miring berarti kan ada komponen X sama Y ya. Atau X, Y, Z bila di 3 dimensi ya. Oke ya, ini jelas ya. Sama ini ada massa nih ya. Kalau ada massa berarti ada momen perlawanan ya, makanya dia dibikin momen sini ya. Momen ini dihasilkan dari berat ya, berat batang ini dikali jarak ketumpuan kan ke titik B. Baik, selanjutnya ya. Oh ya, ini kenapa jadi begini nih? Ini dianggap tegar ya, tegar ya. Kayak gini nih, ini juga nih ya. Tapi nanti kalau di analisa struktur ya, biasanya mesti itu tuh tergantung soalnya ya. Ceklah, misalnya cek batang di ruas mana gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ini ya diagram beda-beda seperti ini hanya permulaan ya. Selanjutnya mesti diidentifikasi tuh batang per batang ya. Jadi dari situ biasanya ketahuan tuh, ini mana batang yang perlu kuat, mana yang batang yang tidak perlu ya. Baru ketahuan di situ ya. Selanjutnya sistem ya, misalnya seperti ini nih, alat seperti ini. Ini kan ada kabel ya, kabel baja nih ya. Kabel baja. Nah, kalau untuk cari reaksi tumpuan saja ya, tumpuannya kan di A sama B kan. Nah, ini kan roll nih, bola ya, roda ya. Jadi cuma satu nih. Tapi B ini kan, B berarti miring. Kalau miring berarti ada X, Y ya. Oke ya, ini diketahui, ini diketahui. Oke ya, jadi nanti diagram benda bebasnya jadi seperti ini. Nah, ini contoh-contoh lain ya. Kalau ketemu tumpuan seperti ini, maka nanti pedoman membuat diagram benda bebasnya sudah seperti ini. Paling enak roll ya. Cuma satu. Nah, ini juga nih ya. Kalau model sliding ya,
eh, luncur ya, ini juga reaksinya reaksi normal aja nih ya. Ini bendanya kayak gini, alatnya seperti ini, reaksinya gimana? Reaksinya gini. Jadi normal, gaya normal tuh gaya yang tegak lurus permukaan kan ya. Gaya reaksi yang tegak lurus permukaan seperti itu. Sendi, nah nih sendi selalu 2 ya, selalu 2 plus antisipasi ada momen ya, ada momen atau torsi. Oh saya nyebutnya ya tadi momen ya, sini couple. Nah momen kalau berpasangan itu akan timbul couple ya. Couple, tahu couple nggak? Masih ingat ya couple ya? Tahu Pak. Sepasang gaya berlawanan arah, ada jaraknya. Gaya itu besarnya sama, berlawanan arah dan berjarak, maka disebut dia akan bentuk couple. Makanya mungkin asal usul kopling dari situ ya, kopling muter ya, kopling kan muter. Oke ya, itu yang sendi atau fix atau apalagi sebutannya macam-macam. Kalau jepit ya, ilustrasi jepit misalnya dilas ya, itu selalu gaya reaksinya adalah gaya miring dan momen ya, couple. Gravitasi selalu ke arah bumi ya. Pegas berarti dia reaksinya ke arah lintasannya aja ya. Ini. Oke ya, cukup. Nah selanjutnya, kalau mungkin biasanya kadang kesulitan tuh kalau mengurai. Kalau FBD ada, maka ilmu yang selanjutnya selalu dipakai adalah ilmu segitiga. Segitiga. Sebenarnya segitiganya sederhana ya. Segitiga siku-siku ya. Kita selalu pakai segitiga siku-siku ya. Jadi misalnya gayanya miring, maka kita harus buat komponen tegak dan komponen vertikal dan komponen horizontal. Dan kalau udah ketemu segitiga kan berarti ada Pitagoras ya, rumus sin cos ya, itu jangan lupa ya. Kalau di dalam ruang beda lagi tuh, prinsipnya sama, cuma yang paling gampang itu bidang gaya miring tersebut dijadikan ada di dalam suatu kotak ya. Nah, ini kotak. Kalau di dalam kotak kita nanti bisa ini nih kita proyeksikan ya. Mana saya mau gambar pakai apa nih gambarnya? Enaknya sih pakai AutoCAD kalau orang teknik ya. Tapi kalau ilustrasi aja mau cepat pakai ini misalnya. Ya, ini misalnya ada gaya dalam ruang ya. Bukan ya.
Muter gimana muternya? Oh, susah ya kalau pakai ini. Jadi misalnya gaya ini ya, gaya. Misalnya gaya ini dalam ruang. Nah, kalau dari dalam ruang kita mesti anggap ini ada di dalam suatu kotak ya. Misalnya kotaknya ini misalnya ya. Terus ini saya susah amat gambarnya. Kotaknya dulu deh ya, harusnya kotaknya dulu nih. Atau sini aja deh, AutoCAD. Gambar loh, error AutoCAD-nya. Coba cari gambar dulu, gambar. Ya misalnya ada kotak. Ya, kotaknya segi 3 dimensi. Garis putus-putus nggak bisa ini. Oke lah, misalnya gini nih ya. Kok ikut berubah? Kayak ini kotak maya aja nih ya. Kotak maya. Lalu ada gaya ya, misalnya gayanya dari sudut ini ke sini ya. Ya, di tiga ruangan tuh ya. Maka kita bisa proyeksikan ya. Misalnya ini X ya. Ini Y. Ya, pakai ini harusnya. Ini X, Y, ini Z ya, ini Z. Nah, untuk mengurai gaya ini bisa yang mana duluan bisa terserah kan ya. Ya, misalnya diproyeksikan terhadap
bidang XY, ya, maka gaya ini diurai ke sini. Ini ya, sini. Ini menjadi komponen ini dan ini kan, sini. Ya. Oke, Z dapat, ya, komponen Z dapat. Tapi ini komponen ini kan masih XY, ya, XY diurai lagi, ya. Ya. Jadi ini kan, jadi gini. Dan menjadi ini sejajar ini, gitu ya. Gimana, terbayang? Ya, itu mengurai gaya, ya, mengurai gaya. Soalnya biasanya kita ngeceknya per bidang XY, bidang YZ, ya, bidang ZX, ya, tergantung soalnya. Baik ya, itu yang bagian pertama. Jadi intinya adalah kita harus bisa bikin free body diagram, dan untuk melanjutkan dari free body diagramnya kita mesti mengurai gaya, ya. Biasanya kalau 2 dimensi berarti komponen X dan Y, dan momen XY. Kalau 3 dimensi berarti XYZ, ya. Baik, selanjutnya kemarin yang profil ada masalah nggak tentang profil? Tentang profil itu saya waktu dipelajari khusus oleh ini Asbi, ya, Profesor Asbi. Kalau saya waktu itu bahasnya di ini sih, di Universitas Pemilihan Bahan, ya, maaf ini, material PBP, pemilihan bahan. Oh, nggak ada yang gambar, ya. Nah, yang tidak kalah penting lain, ya. Ya, biasanya kalau sudah dapat free body diagram, terus gaya di situ, ya, maka kita akan berhadapan dengan kekakuan, ya, kekakuan. Kekakuan itu kan tergantung gaya, ya. Bisa kekakuan, bisa gaya tekan dan gaya tarik, ya. Nah, untuk sederhananya, ya, sederhananya kan ini apa? Rumus itu cuma ada ini kan, ya. P sama dengan gaya dibagi luas permukaan kan, ya. Rumus umumnya gitu. Tekanan, ya. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Oh ya, yang tadi itu statika, ya. Statika itu kan nggak bergerak. Kalau bergerak kita mesti dinamis. Nah, profil itu dipakai di mana? Nanti pakainya ke sini nih, ya. Ya, jadi kita kalau ngerancang suatu rangka misalnya, ya, itu kan pasti berhadapan dengan selain bahan juga bentuknya kan. Nah, bentuknya apa nih? Ya. Apakah pipa bulat
ya, pipa bulat. Kalau namanya pipa berarti itu ya apa, hollow ya, hollow, nggak padat. Apakah batang padat, apakah profil kotak ya. Profil kotak kan bisa ada yang pejal, ada yang hollow, dan yang umum dipakai di jembatan profil I ya, karena bentuknya seperti huruf I ya. Nah, nanti akan ketemu dengan ini nih ya, momen inersia ya, inersia. Nah, momen inersia udah ada rumusnya ya, jangan khawatir, ini kalau gini nggak usah dihafal, ini dikasih ya. Nah, ini contoh-contoh luas penampang ya. Ya, kalau luas penampangnya batang bulat padat ya, kan ini seperti ini kan. Nah, di sini yang penting cara bacanya nih ya. Kalau A kan berarti luas yang diarsir itu ya. Kalau IXX ya, berarti kalau penampang ini mendapat beban arah vertikal ya. Kalau di sini vertikal ya, vertikal. Ini apa saya kemarin nih. Nah, new ya, ini misalnya sumbu ya, sumbu, terus ada ini misalnya profil ya. Oh ya, ini misalnya sumbu X ya. Tapi nulis sumbunya kalau di bahas ini X ya, X ini ya. Yang vertikal kan, iya kan vertikal kan, iya gini nih. Ya. Oh, tadi kenapa dihapus ya yang tadi ya? Harusnya jangan dihapus sih. Buat dokumentasi. Ya, ini Y. Nah, kalau disebut XX ya, XX berarti gayanya arahnya nanti gini. Kok gini sih? Saya mau ke samping nih, ke bawah. Ini ya, gayanya gini. Nah, kalau gayanya arah gini, nahannya kan berarti dia XX ya, XX ya. Tapi kalau gayanya arahnya sini ya, nah, maka dia istilahnya YY ya, YY. Terus ada notasi khusus ya, I ya, inersia ya. Nah, ini inersia XX ya, arah XX tadi. Ini inersia arah, oh YY nggak ada di sini ya. Nanti kadang ada tuh ya, kadang ada. Baik ya, itu momen inersia. Momen inersia tuh rumusnya kalau di sini untuk batang bulat PR kuadrat luas ya, luas dikali jarak kuadrat ya, ada rumusnya. Ada rumusnya. Saya udah ngasih apa belum ya rumus itu? Ada di sini belum ya. Ini nih. Nah ya, nanti kepakainya di sini nih. Ya.
Nah nih ya, ada rumus umumnya. Rumus umumnya nanti dulu saya cari di mana ya. Slide. Centroid, sini mesti. Ya, kalau bahas profil berarti nanti akan ketemu gini nih. Titik berat ya, titik berat luasan, ya, titik berat gabungan ya, atau komposit, momen inersia luas ya. Jari-jari girasi, momen tahanan ya. Ini bukunya saya scan dulu. Turunannya dari sini sih, ya. Tapi jangan khawatir kok, ini kan mudah, ya. Ya, mudah. Ini asal usul dari tabel ini, ya. Kenapa jadi tabel ini? Pembuktiannya pakai yang tadi, ya. Kenapa jadi begini? Kok begini sih? Ya tadi bisa dibuktikan dari yang tadi. Ya, jadi prinsipnya adalah nanti akan ketemu dengan rumus semacam ini nih. Kok ini sih? Sigma ya. Baru. Ini gambarnya nggak ini ya, nggak tinggal gitu. Sigma sama dengan M Y kali I dibagi I. Sigma mana nih? Sigma ya, ini masih nyari-nyari I nih ya, IX ya. Nah ini kan sama. Nah nanti terakhirnya ini K ya, K yang tadi di sini nih K ya, K. Ini kayaknya momen tahanan ya, momen tahanan tuh rumusnya apa ya, lupa saya. I dibagi A ya dalam akar ya, ini rumusnya ya. Baik ya, ini contoh-contoh soalnya ada, cuma ini nih maaf nih, nggak semuanya ISO apa SI ya. Ini inch nih, kebetulan pakai inch ya. Soalnya bukunya dia nggak ini, bukan sistem internasional ya, terjemahan dari Amerika ya, kayaknya inch ya. Tapi nggak masalah kan, yang penting kan rumus ya. Ya, jadi nanti ilmu profil itu nantinya kepake di sini nih ya. Nanti kita akan tahu tuh posisi suatu profil yang terbaik ya, misalnya untuk beban dan lendut misalnya, itu yang mana ya. Ya kalau yang beban tekan yang mana ya. Nanti akan arahnya ke arah itu ya. Gimana, ada pertanyaan sampai sini?
Ini kita kan nggak belajar ini lagi kan, ini kan dianggapnya Anda sudah nih. Baik, yaitu faktor bentuk. Faktor bentuk. Lalu yang, nah ini ya, faktor bentuk nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke sini, ya. Jadi nanti penempatannya, profil terbaik yang mana? Yang terbaik untuk misalnya kalau yang paling atas ini untuk gaya tarik tekan, ya. Tarik tekan nih, ya. Gayanya kan yang warna hijau nih, ya. Tarik tekan tuh yang terbaik yang mana? Terus kalau yang ini berarti gaya bending, ya, gaya bengkok, ya. Gaya bengkok berarti kasusnya seperti apa? Batang yang diberi beban tegak arah vertikal, ya. Nah, dia kan akan lendut tuh, ya. Nah, lendut. Nah, itu profil yang terbaik. Ya, menurut teori profil I, ya, yang terbaik, ya. Terus profil terbaik untuk gaya puntir, ya, twist, ya, twist, puntir, torsi, apalagi couple bukan. Nah ini ya, ya ternyata kalau buat puntir terbaik, pilihan terbaik itu profil silinder, ya, silinder. Untuk tekan, ya, untuk tekan ternyata profil terbaik yang ini nih, ya, kotak tapi hollow, ada hollownya. Kalau tarik masih yang terbaik masih yang ini nih, ya, masih yang batang bulat pejal, ya. Nah, masing-masing di sini ada rumusnya nih, ya. Tapi sama nih, ya. Tujuannya mencari tegangan, ya, tegangan atau sigma, ya. Kalau untuk gaya tarik kan luas, ya, gaya dibagi luas kan. Nah, kalau di kasus bengkok maka rumusnya adalah momen, ya, dikali y itu ini jarak sini deh, jarak sumbu netral ke titik berat, ya, kalau begitu, ya, berat, ya, dibagi I. Ini momen inersia yang tadi yang kita bahas, ya. Kalau torsi sebenarnya mirip, ya, cuma sekarang arahnya, ya, twist, ya, berarti torsinya melintir gitu, ya, melintir, langsung dibikin garis lengkung gitu, ya. Dibagi J itu adalah momen inersia polar, ya. Nah, kalau gaya tekan, ya, rumusnya beda lagi nih, ya. Ini, ya. Nah, ini cuma tambah kurang aja nih kalau gini, ya. Mencari luas kan, nah, luas ya tinggal apa, cari luasan yang berwarna itu, ya. Lalu ini mencari momen inersia keduanya, rumus umumnya ini, ya. Kalau ini kan rumus utamanya ya untuk yang kotak sama lingkaran kan. Kalau yang lainnya kan sebenarnya kombinasi nih, ya. Kalau lingkaran hollow berarti lingkaran yang diameter besar dikurang diameter kecil, ya kan? Kalau kotak hollow ini, ya, kan kotak ini dikurang kotak yang kecil kan? Paham, ya? Itu juga ini I, ya. I kan berarti
dia bisa sambungan dari berapa bentuk nih, ya, bentuk yang atas, bentuk yang tengah, bentuk yang bawah, kan. Bentar, ya. Oh, momen inersia polar, ya. Polar itu berarti melingkar, ya, melingkar, ya, melingkar. Kalau manufakturnya kita nggak bahas, ya. Bahasanya baik. Terus yang kinematika perlu nggak nih? Perlu sekarang nggak ya? Saya keliru nih, harusnya ini duluan nih. Analisa gaya dalam nih. Ya, tapi nggak apa-apa lah, ya. Kalau gaya dalam, nah ini nanti setelah reaksi gaya luar tahu, ya, diketahui, nah, maka mesti ke bahasan gaya dalam. Gaya dalam itu berarti masuk ke ukuran ini, ya, ukuran mikroskopis sebenarnya. Mikroskopis. Sini belum ada, ya. Ini kinematika. Coba kita lihat kinematika dulu. Ini sebenarnya di slide kinematika nih saya sambil mereview nih, ya, awal-awal, pokoknya semua ilmu yang sudah kita pelajari semua itu, terutama yang dipakai, ya, terutama dipakai di kasus kinematik itu saya taruh di sini. Wah, lama nih. Coba kalau buka PDF lambat, ya. Kesini aja dulu, ya. Kalau bahasan gaya dalam, ya. Oh ya, sebelum ke gaya dalam, ke lanjutan dulu, ya. Ini contoh lanjutan nih. Tapi ini di gambarnya ekstrim, ya. Bentar. Oh ya, ini yang banyak panah kecil-kecil itu kan Anda masih ingat, ya? Itu gaya terdistribusi, ya, namanya. Gaya terdistribusi bisa berasal dari berat sendiri, ya. Berat sendiri, biasanya berat sendiri, ya. Atau berat konstruksi yang menopang di atasnya, ya. Nah, dari gaya FBD, ya, FBD, terus dapat gaya reaksi.
Terus gaya reaksi kan berhubungan dengan profil, ya. Kalau kita lihat lebih dalam, maka itu namanya kajian gaya dalam, ya. Contohnya seperti ini, ya. Yang sederhananya aja dulu, ya. Ya. Awalnya seperti ini kan, ya. Ada batang, ya, ditumbuh di A dan B. A berarti ini pin, ya, pin engsel apa nih? Bukan engsel nih, fix, ya. Ini roll, ya. Ingat ya, kalau roll berarti kayak reaksinya cuma satu, ya. Kalau di sini berarti dia bisa ada X, Y. Yang jelas ada, kalau vertikal dianggap Y, ya. Yang jelas ada reaksi Y. X belum tahu, ya. Nah, ini gaya luarnya, ya. Oh iya, rumus kesetimbangan Anda masih ingat, ya? Untuk mencari setelah EBD, ya, mencari reaksinya kan perlu dicari tuh, ya. Itu pakai hukum kesetimbangan gaya dan momen, ya. Kayak gini nih, ya. Kalau arahnya kita udah tahu, ya, tapi besarnya berapa? Ya, misalnya dari kesetimbangan, ya. Misalnya sigma, dalam hal ini kan sigma FY, ya. Karena untuk ngecek yang vertikal, ya. Vertikal nih kalau yang ke bawah misalnya positif, ya, misalnya. Kalau yang serah nih, kalau yang mau ke atas positif juga boleh, ya. Kalau ke bawah berarti min, ya. Jangan lupa min plusnya, jangan lupa, ya. Ini karena persis simetris, ya, setengah L, maka di sini ketahuan nih, oh di sini reaksinya setengahnya ini, ya. Ya, yang penting kan setengah ini, setengah yang di kiri, setengah di kanan, sama dengan gaya yang ke bawah kan, gitu, ya. Nah, kalau di kajian gaya dalam, setelah tahu gaya reaksi, ya, maka kita cek nih, ya, di sini berapa nih, ya, sepanjang ini, ya, sepanjang batang ini gimana, ya. Nah, ini free body diagram lagi nih, free body diagram tapi untuk mencari gaya dalam, ya. Nah, gaya dalam itu nanti kita akan ketemu yang namanya gaya lintang, ya. Gaya lintang seperti namanya melintang, ya. Melintang profil dan gaya momen, ya, dan momen, ya. Gaya lintang dan momen, ya. Ya, ini ada M. Kenapa ada M? Ini ada X nih, ya. X nih maksudnya kita meninjau, ya, jalan ke arah X nih. Nah, pada saat kita belum sampai ke titik D, ya, kan yang ada hanya gaya yang ini kan, RA, ya. RA kalau diukur dari tinjauan kan berarti dia muter ke arah jarum jam, ya. Ya. Berarti setengah P dikali jarak kita, ya. Terus, ya, nah itu berarti timbul gaya reaksinya juga masih lawannya masih ini, ya. Ya. Setengah P juga tapi ke bawah, ya. Ya, sampai sini kan, set. Nah, nanti berubah tuh, ya. Nah, nanti kalau digambar, ya, diagram gaya lintang, ya. Gaya lintang akan seperti ini nih. Loh, ini dari mana? Ini karena ini pemetaan dari ini, setengah P itu, ya. Kan dari titik A sampai D
di atas kan ya, dia ke atas ya. Nah, sampai titik D berbalik dia ke bawah ya. Setengah P, ini kan P berarti separuhnya di atas, separuhnya di bawah, ke bawah ya. Nah, ini X-nya jalan terus nih ya, jalan terus ke kanan sampai B ya, seperti ini ya. Jadi yang awalnya P ya, setengah P ke atas ya, sekarang menjadi setengah P ke bawah ya. Itu diagram gaya lintang ya. Terus ada diagram gaya momen ya. Kalau diagram gaya momen kan semakin besar jaraknya kan momennya semakin besar kan ya. Ya, berarti setengah P ya, ini setengah P dikali X ya. X-nya kan merambat nih, kita jalan kaki dari sini kecil membesar sampai terbesar di sini kan. Nah, makanya gini nih kayaknya ya. Ya. Terus X tinjauan dilanjutkan. Kalau di sebelah kanannya D kan berarti ini clockwise. Sekarang ada ini clockwise terus sekarang ini ada P anti clockwise, counter clockwise ya. Maka mengecil ya, mengecil sampai 0 ya. Makanya jadinya begini ya. Nah, disitulah mulai bahasan gaya dalam ya. Jadi gaya dalam itu tujuannya apa? Cari gaya lintang terbesar dan cari gaya momen terbesar ya. Daerah yang berlawanan arah adalah daerah kritis ya. Berarti daerah kritis adalah di titik P ini ya, titik beban ya. Makanya nanti solusinya ya, ini kan di sini kan kritis, di sini juga momennya maksimum di titik P juga. Nah, nanti gunanya apa sih? Gunanya kita nanti ngatur itu nanti, ini berarti luas penampangnya diperbesar di bagian itu, misalnya ya, itu ya. Itu salah satu gunanya ya, menganalisa gaya dalam ya. Nah, ini ada contoh lain nih ya. 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 Awalnya begini. Diagram beda, terus Anda buat diagram udah bebas kan reaksinya. Setelah diagram udah bebas dicari kan reaksi di B berapa, reaksi di D berapa, kan? Dari situ nanti dilanjutkan lagi kajiannya menjadi membuat diagram gaya lintang dan gaya momen. Kalau di sini ya, perubahan diagramnya pasti ada di titik A, nanti berubah di B, berubah di C, berubah di D ya. Ingatnya gampang, biasanya tempat-tempat ada gaya luar ya. Gaya luar dan gaya reaksi dia berubah ya. Berubah bentuknya ya. Makanya nanti jadinya gini nih ya. Ya. Ini kalau di bawah karena ini kan antara A sama B kan yang ada gaya-gayanya ke bawah ya, sebesar 20. Maka di sini berarti minus 20 nih, minus 20 sini ya, nanti dapat baru muncul B, reaksi di B ya. Ya, reaksi di B nanti dihitung RB berapa sih di situ. Nah, ya. Gitu ya. Ini sama ya, kalau yang berarti di sini kan berarti gaya yang 20 kN ke bawah ini ya di titik A ya,
kalau kita terus berjalan, ini kan anti clockwise kan, berarti ke bawah nih, berarti minus dia, ya. Puncaknya di titik B, ya. B, ya. Terus nanti ya muncul reaksi di B kan, yang anti clockwise tadi mulai sedikit mulai berkurang oleh reaksi B dikali jarak kita jalan, makanya jadi gini, ya. Titik kritisnya di mana? Ya, selalu di perubahan antara plus dan min. Ya. Berarti di sini nih. Ya. Ini, sini. Ya. Puncak-puncak kalau dari diagram momen ketemunya yang di puncak-puncak ini nih. Puncak-puncak ini. Ya, jadi berarti kan konstruksi kita kan nggak boleh gagal ya untuk menahan gaya lintang terbesar dan ke momen terbesar, ya. Makanya itulah gunanya analisa gaya dalam. Oke ya, ini ada bermacam-macam contoh. Ini untuk kasus jepit. Kasus jepit ini kebetulan di sini nggak ada gaya luar ya. Ya, jadi cuma ada batang dijepit atau dilas ya. Loh, kok ada ini sih? Ini karena berat sendiri ya. Berat dia sendiri, berat batangnya sendiri. Ya. Disingkat W kan ya. Ini bagaimana diagram beda bebasnya? Ya, bebasnya kan berarti ini ke bawah, berarti di sini ada ke atas kan ya. Ke atas itu untuk kesetimbangan vertikal. Kalau kesetimbangan momen berarti ini kan anti clockwise kan? Berarti ada di B ada reaksi momen yang arahnya clockwise ya. Ya, untuk menetralisir ini ya. Jadi selalu FBD, gaya reaksi, analisa kesetimbangan, baru pengeplotan ya, pengeplotan. Ya, jadi gayanya ada di B sini. Lalu gimana diagram gaya lintangnya? Gaya lintangnya kan berarti kita jalan nih. Ya, jalan dari A ke arah B pelan-pelan yang bisa X. Nah, sambil jalan kita kan ini ada gaya ya? Gaya terdistribusi namanya ya. Kebetulan ini gaya terdistribusinya ini ya sama nih, konsisten, uniform ya. Uniform itu apa? Serba sama kan? Serba sama kenapa? Kalau ukuran profilnya sama, dari ujung ke ujung sama. Maka kalau cari gaya, makanya ini ketika kita jalan sejauh X, kan dia ada titik berat di bagian itu kan berarti separuhnya kan ya. Separuh dari X kita ya, makanya di sini disebut X ya. Ya. Berarti W biasanya ini udah ada ininya nih, misalnya kalau di berat distribusi itu namanya ini biasanya datanya dia berat gaya per meter ya. Misalnya 3 Newton per meter misalnya ya. 3 Newton per meter berarti dia setiap meter dia beratnya 3 Newton gitu ya. Itu juga gitu ya, nanti W dikali X dibagi 2 ya. Ya, W nya kan ini nih, W dikali X tapi dibagi 2 ini ya. Ya, ini kan ke bawah terus lama kelamaan kan membesar nih ya. Makanya kenapa karena itu kenapa gaya lintangnya seperti itu ya,
Oke ya, itu gaya saja ya. Sekarang diagram momen ya. Diagram momennya bagaimana sih? Setengah WX kuadrat ya. WX dikali setengah X ya. Itu kan WX kan Newton meter kali meter. Newton meter kali meter berarti meter kuadrat ya. Meter kuadrat. Tapi W ini kan satuannya ini nih. Satuannya meter per gaya per meter, gaya per panjang ya, gaya per panjang ya. Nah, ini dapatnya begini. Ini ada rumusnya di penjelasannya di sebelah kiri. Ini grafis ya. Kalau mau ini aja sebenarnya bisa, tapi tetap selalu diminta ini ya. Ya. Kalau masalah perhitungan Anda bisa pakai diferensial nih ya. Ya, diferensial, integral ya. Baik, itu ya permulaan gaya dalam. Oke ya, ini belum ada nih kayaknya gaya dalam. Di modul belum ada ya. Modul 7. Ya udah ada modulnya, tapi modulnya jadul nih ya, belum pakai format itu ya. Ya mohon dimaklumi, mohon versi dari itunya males dari apa yang standar sendiri ke format UMB males. Soalnya saya waktu ngajar ini itu belum ada slide standar seperti yang sekarang ya. Sekarang kan udah berubah lagi tuh itunya. Loh, baru masuk nih si Hanafi. Kok baru join? Udah mau selesai nih. 07 diagram. Ini kalau bentuknya gini termasuk slide apa PowerPoint? Ini ya, ini nanti saya upload. Tujuh ya, Menteri hari ini. Okay. Lanjutan dari diagram ganda dalam, nanti ada tegangan gabungan ya. Ya, biasanya sih selalu ada nih ya, tekanan gabungan ya. Tekanan gabungan atau kombinasi itu terjadi bila ada momen bengkok nih. Torsi. Loh, ini kan sama torsi sama mundur. Beda ya. Torsinya itu ini tegak lurus, kalau torsi tegak lurus dari
sumbu ya. Kalau momen bengkok itu maksudnya tegak lurus arah ini sejajar penampang ya. Jadi kalau torsi itu sejajar penampang, kalau momen bengkok itu melintang ya ke arah XY ya, bidang XY. Kalau torsi ini bidangnya bisa bidang Z ya, bidang Z ya. Nah, tadi kan kalau dari mungkin kalau susah membayangkan, kita lihat dari rumus deh ya. Tadi kan kita kenal kalau momen bengkok kan rumusnya gini kan ya. Ini tegangan karena adanya momen bengkok ya. M kali C bagi I. Momen itu tadi ya dari diagram momen ya, diagram momen yang tadi. Ya, momen mana diagram momen? Nah, ini ya. Ini kita cari nih, catat nih. Max-nya ya, max-nya. Nah, max-nya nanti kita pakai di sini nih ya. Nih ya. Kali C itu jarak sumbu netral ke titik berat profil saya, dibagi momen inersia penampang ya. Kalau ini sebenarnya sama, cuma dia bidangnya sejajar penampang ya, makanya disebut momen inersia polar ya. Nah, ini kalau digabung jadi gini nih ya. Ya. Ya, rumusnya seperti itu. Nah, ini biasanya setelah dapat ini nanti kita bisa gambar ini nih. Oke. Namanya lingkaran Moore ya, atau Moore circle ya. Moore circle. Ini ada penjelasannya ya, jangan khawatir. Baik, dari sini ya. Pertanyaan? Ya, Pak. Saya belum pernah ngasih tugas ya. Ini untuk mata kuliah ini nanti saya perlu dari Anda nih ya, jumlah tugas yang diperlukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau gampang sih 6 ya, sesuai jumlah contrengan ini. Saya udah pernah ngasih tugas berapa ya? Lupa saya. Belum pernah ya kayaknya. Cuma ditanya udah belum. Oh, ini ada nih. Jawablah soal-soal di bawah ini ada nih. Pakai dari atas. Cek kuliah. Cek kuliah. Ini nih, ini baru agak ini nih. Tuh, yang mengumpulkan kok hanya 3 orang ya. Mas, ini mana Mas? Tri, Mas Punjung, Mas Hanafi kok malah belum ada nih. Ya.
malah yang masuk sekarang. Ya jangan lupa nih ya, kuis-kuis selalu direspon nih. Soalnya kalau di EL lumayan ketat nih, ketatnya nggak cuma ke mahasiswa, ke dosennya juga. Ini Bu, ini belum tanya ban sudah apa belum? Ini saya suruh ringkas nggak nih? Belum berarti ya. Ini juga belum. Ini sekarang ya, hari ini. Baik, baru sampai situ. Absen. Absennya bukan di sini ya, di EL. Ini terus terang saya agak bingung nih absennya. Katanya otomatis, tapi cuma enggak juga. Manualnya jadinya. Kayaknya sih saya nggak dianggap nggak ngajar nih, karena telat terus. Baik telat merespon, telat ngasih modul, telat lain-lain ya. Coba kita lihat ya, kalau absen di ini bagaimana. Sekarang tanggal, belum ada nih, nggak ditulis nih. Harusnya di sini ya. Ini saya catat sini aja deh. Saya catat di saya masih bingung nih absennya. Kalau yang pakai ini, pakai apa nih? Attendance ya. Iya nih, pertemuan 7 belum dibuka sama dia nih. Ya, belum dibuka. Saya catat di sini aja ya. Hadir FM. Tanggal 15. Ini nomor 1 Mas Kunjung. Terus Tri ya, Tri. Terus Hanafi. Tiga orang ya. 3 dari 7. Ya, saya catat. Ya Pak, baik Pak. Gimana? Ada yang ditanyakan?
Kalau mata kuliah lain sih yang hari ini diganti tanggal 22 tuh. Saya juga sebenarnya disuruh diganti ke tanggal 22. Tapi saya yang males. Ya nanti kalau perlu lagi ya nggak apa-apa. Cuma kalau di sini ya. Iya, disuruhnya sih ke tanggal 22 nih. Tanggal 22 berarti pekan depan ya. Ya, daripada nunda nih, biar aja sekarang. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi, kita akhiri saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa nih ya, mas-mas ngerespon ini, respon forum dan quiz yang di EL ya, soalnya mereka cukup ketat ya. Juga saya sambil ngingetin siapa yang bisa saya absen gitu ya, kalau nggak di sini nggak respon, saya bingung juga ngisi absennya. Siap Pak. Baik Pak. Baik. Hari ini udah ada kuisnya tak Pak? Kuis? Ya untuk hari ini. Hari Pak. ini belum. Ada? Hari ini belum. Oke siap Pak. Baik, kita akhiri. Terima kasih sudah bergabung. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.